Di sebuah kota yang tenang di Banyuwangi, seorang Kapolda turun langsung ke jalan, menyamar sebagai pedagang kopi untuk melihat kenyataan di lapangan. Namun, penyamarannya membawanya pada sebuah kebobrokan yang tak terduga. Oknum polisi yang seharusnya menegakkan keadilan justru menjadi pelaku ketidakadilan. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Namun jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Malam itu, di balik jendela ruangannya yang luas, Irjen Rendra Baskoro memandangi kota Banyuwangi yang bermandikan cahaya lampu jalan. Matanya tajam, tetapi benaknya dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sudah lebih dari 3 bulan ia menerima laporan kinerja dari jajaran kepolisian di daerahnya, dan semua terlihat sempurna. Angka kejahatan menurun drastis, pelayanan masyarakat diklaim responsif, dan tidak ada laporan penyalahgunaan wewenang. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Desas-desus di kalangan warga mengatakan sebaliknya. Beberapa sumber rahasia yang dipercaya Rendra melaporkan keluhan warga tentang pungutan liar, kelambanan polisi dalam menangani laporan, serta dugaan bahwa beberapa oknum lebih sibuk mengurus urusan pribadi daripada melayani masyarakat. Namun, setiap kali ia meminta investigasi internal, hasilnya tetap nihil. Seolah semua orang dalam satu suara menutupi sesuatu yang lebih besar. Rendra tahu, jika ingin menemukan kebenaran, ia tidak bisa hanya mengandalkan laporan resmi. Ia harus turun sendiri ke jalanan, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Rendra bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja. Ia lahir dari keluarga sederhana di pelosok Jawa, tumbuh dalam lingkungan keras yang membentuk mental baja dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Karirnya di kepolisian penuh perjuangan, dan ia selalu berpegang pada satu prinsip. Seorang pemimpin sejati harus merasakan apa yang rakyatnya rasakan. Maka, malam itu, ia membuat keputusan besar. Ia akan menyamar, menyusup ke tengah masyarakat untuk melihat sendiri bagaimana kepolisian di wilayahnya bekerja. Rencana ini tidak bisa sembarangan. Hanya satu orang yang diberitahu, Kompol Arman, tangan kanannya yang sudah bekerja bersamanya lebih dari 1 dekade. Arman mencoba membujuknya untuk mengirim intel lain, tetapi Rendra menolak mentah-mentah. Aku ingin melihat sendiri, men. Jika mereka tahu ada mata-mata, mereka akan lebih berhati-hati. Aku harus menjadi bagian dari mereka, tanpa ada kecurigaan sedikit pun, tegasnya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya rencana mulai disusun. Rendra akan menyamar sebagai Pak Darto, seorang pria paruhbaya penjual kopi keliling. Kumis palsu, sedikit kerutan buatan di wajahnya, dan pakaian lusuh akan menjadi penyamaran sempurna. Ia akan berjualan di sekitar pos polisi, kawasan terminal, dan beberapa titik rawan kejahatan. Dengan cara ini, ia bisa mendengar langsung keluhan warga dan mengamati cara kerja anggotanya tanpa ada rekayasa. Saat melihat dirinya di cermin dengan pakaian lusuh dan gerobak kopi kecil di sampingnya, Rendra hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Seumur hidupnya, ia terbiasa mengenakan seragam gagah dan disegani. Tapi kini, di balik kumis palsu dan wajah letih yang dibuat-buat, ia adalah pria biasa yang tak akan diperhatikan siapapun. Rasa berdebar menghampirinya, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ini adalah kali pertama dalam hidupnya ia benar-benar akan melihat institusinya dari sudut pandang rakyat kecil. Di dalam hati, ada sedikit kegelisahan. Bagaimana jika ia menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang ia duga? Bagaimana jika kepercayaan yang ia bangun selama ini ternyata hanyalah bayangan semu? Tapi Rendra mengenyahkan semua ketakutan itu. Seorang pemimpin tidak boleh takut menghadapi kebenaran, seberapa pahit pun itu. Malam itu, tanpa pengawalan, tanpa protokol resmi, Kapolda Banyuwangi berjalan keluar dari markasnya bukan sebagai seorang jenderal polisi, tetapi sebagai Pak Darto,
seorang pedagang kopi keliling. Ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia temukan di luar sana bukan hanya kinerja buruk anak buahnya, tetapi juga sebuah kejadian tak terduga yang akan membuatnya murka dan mengubah segalanya. Udara malam Banyuwangi terasa sejuk saat Irjen Rendra Baskoro, yang kini berubah menjadi Pak Darto, mendorong gerobak kopinya melewati jalanan kota. Aroma kopi hitam yang mengepul dari termosnya menyatu dengan bau tanah basah usai hujan sore tadi. Wajahnya tertunduk, langkahnya santai, seolah ia tak lebih dari seorang pria tua yang berusaha mencari nafkah di pinggir jalan. Namun, di balik penampilannya yang lusuh, matanya tajam mengamati segala yang terjadi di sekitarnya. Ia berhenti di dekat sebuah pos polisi kecil di persimpangan jalan raya, tempat beberapa polisi berjaga malam itu. Dengan senyum ramah, ia menawarkan kopi kepada mereka. "Malam, Pak, ngopi dulu, biar nggak ngantuk," ucapnya dengan suara serak yang ia buat-buat agar terdengar lebih tua. Salah satu polisi, Bribka Sandi, menatapnya sekilas sebelum mengangguk dan mengambil segelas kopi. "Berapa, Pak?" tanyanya sambil membuka dompet. "1.000 saja, Pak," jawab Rendra. Namun, polisi lain yang duduk bersandar di kursi plastik malah terkekeh. "Ah, udah, Pak, gratis aja. Hitung-hitung sumbangsi buat penjaga keamanan," katanya sambil melambaikan tangan. Rendra menahan diri, hanya tersenyum dan mengangguk. Itu baru hari pertama, dan ia sudah melihat benih-benih kebiasaan buruk. Bukan masalah besar, tapi cukup menunjukkan bagaimana beberapa polisi mulai terbiasa menerima sesuatu tanpa membayar, bahkan untuk hal kecil seperti secangkir kopi. Malam terus berjalan, dan Rendra mulai berpindah lokasi. Ia menjajakan kopinya di dekat terminal bus, tempat para sopir, kernet, dan preman berkumpul. Di sini, ia mulai mendengar keluhan dari para sopir tentang seringnya mereka dimintai uang rokok oleh oknum polisi lalu lintas. "Kalau nggak ngasih, urusannya panjang, Pak. Bisa ditilang, bisa disusahin. Jadi ya, mending ngasih aja," kata seorang sopir tua dengan nada pasrah. Mendengar itu, dada Rendra terasa sesak. Kecurigaannya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem di lapangan. Namun, ia belum ingin bertindak. Ia butuh lebih banyak bukti, lebih banyak pengamatan. Maka, ia terus berjalan, terus mendengarkan, dan terus berpura-pura menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia awasi dari kejauhan. Hingga akhirnya, di suatu gang gelap dekat pasar malam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dua polisi berpakaian dinas sedang berbicara dengan seorang pemuda yang tampak gelisah. Dari gerak-geriknya, pemuda itu terlihat seperti ingin melaporkan sesuatu, tetapi ekspresi para polisi menunjukkan sikap yang jauh dari profesionalisme. "Udah, nggak usah repot-repot lapor, Mas. Percuma. Bisa kita urus kok, tapi tahu sendiri, urusan kayak gini nggak gratis," ujar salah satu polisi dengan nada meremehkan. Pemuda itu tampak semakin gelisah. Tangannya mengepal. "Tapi ini masalah serius, Pak. Teman saya diperas. Saya punya bukti, rekamannya ada di sini," katanya sambil mengangkat ponselnya. Tiba-tiba, salah satu polisi itu merampas ponsel sang pemuda dengan kasar. "Jangan sok pahlawan, Mas. Hati-hati kalau nggak mau kena masalah," bentaknya. Pemuda itu terkejut. Wajahnya memerah karena amarah bercampur ketakutan. Rendra yang melihat kejadian itu dari kejauhan mengepalkan tangannya. Dadanya bergemuruh. Matanya menyalang. Ia tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar pungli kecil atau kebiasaan buruk yang bisa diperbaiki dengan teguran. Ini adalah ancaman nyata terhadap keadilan. Sesuatu dalam dirinya membisikkan untuk segera mengungkapkan siapa dirinya dan menghentikan ini saat itu juga. Tapi ia menahan diri, menunggu,
memastikan ia bisa menangkap mereka dengan cara yang tidak bisa disangkal. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan langkah perlahan, ia mendorong gerobaknya lebih dekat ke arah mereka. Ia tahu, sebentar lagi, permainan ini akan berubah. Dan ketika itu terjadi, ia bersumpah, tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang mencoreng nama kepolisian yang selama ini ia banggakan. Jantung Irjen Rendra Baskoro berdegup kencang saat ia mendorong gerobaknya mendekati kejadian itu. Ia berusaha tetap tenang, tetapi amarah mulai berkecamuk di dalam dadanya. Di hadapannya, dua oknum polisi itu masih mengintimidasi pemuda malang yang tampak semakin ketakutan. Ponsel yang tadi dipegangnya kini sudah berpindah tangan, dirampas oleh salah satu polisi dengan tatapan penuh ancaman. Rendra memperhatikan dengan seksama. Ia mengenali salah satu polisi itu, Aibda Surya, seorang anggota yang di atas kertas memiliki rekam jejak baik. Namun, malam ini, topeng kepalsuannya terkuak. Sudah, Mas, kalau nggak mau ribet, lebih baik pulang. Suara Surya terdengar dingin, penuh tekanan. Pemuda itu, yang kini tampak ragu-ragu, mencoba tetap bertahan. Tolong, Pak, ini bukan tentang saya. Teman saya benar-benar jadi korban, katanya dengan suara bergetar. Rendra merapatkan genggaman tangannya di balik gerobak. Sudah terlalu banyak warga yang kehilangan kepercayaan pada hukum karena ulah oknum seperti ini. Ia harus bertindak, tapi tidak bisa gegabah. Jika ia langsung mengungkap identitasnya sekarang, para polisi itu bisa saja mencari celah untuk menyelamatkan diri mereka. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Lalu, tanpa peringatan, Surya mengangkat tangan dan menampar pemuda itu keras. "Jangan sok pintar," bentaknya. Pemuda itu terhuyung ke belakang. Tangannya mencengkeram pipinya yang memerah akibat tamparan. Seketika, amarah Rendra memuncak. Matanya berkilat marah. Tetapi ia tetap menahan diri. Ia harus melihat seberapa jauh ini berlangsung. "Hei, Pak Polisi!" Suara Rendra tiba-tiba memecah ketegangan. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Kalau memang dia salah, kenapa nggak dibawa ke kantor saja? Kok malah main tangan? Tanyanya dengan nada pura-pura polos. Seolah hanya seorang pedagang kopi tua yang kebetulan melihat kejadian itu. Surya menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. "Bukan urusanmu, Pak Tua," katanya ketus. Polisi satunya, yang dari tadi hanya diam, ikut menimpali. "Kalau nggak mau ikut kena masalah, lebih baik pergi sana," ancamnya. Tapi Rendra tidak mundur. Sebaliknya, ia justru semakin mendekat. "Tapi saya cuma mau jualan kopi, Pak," katanya sambil tersenyum tipis. Meski di balik senyum itu, ia sudah siap meledak kapan saja. "Kalau bapak-bapak haus, saya kasih gratis. Tapi kalau saya lihat ada yang nggak beres, saya juga nggak bisa diam." Surya mendengus kesal. "Pak Tua sok tahu," katanya. Lalu ia mengeluarkan uang 10 ribuan dan melemparkannya ke gerobak Rendra. "Udah, sana pergi. Ambil ini buat ganti rugi karena sok ikut campur urusan orang." Saat itulah, batas kesabaran Rendra runtuh. Ia menatap uang yang tergeletak di gerobaknya, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan tajam. Perlahan, ia meraih uang itu, meremasnya di tangannya, lalu melemparkannya kembali ke kaki Surya. "Saya bukan pengemis," katanya, kali ini dengan suara yang lebih berat dan penuh wibawa. Para polisi itu terdiam, sedikit terkejut dengan keberanian pria tua ini. Tapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Rendra mengangkat tangannya, meraba kumis palsunya, lalu dengan satu gerakan cepat, ia mencabutnya. Dalam hitungan detik, sosok Pak Darto menghilang, digantikan oleh wajah asli Irjen Rendra Baskoro, Kapolda Banyuwangi. Warna wajah para polisi itu langsung berubah.
Surya membeku di tempat, sementara rekannya mulai gemetar. Mata mereka membesar, seolah baru saja melihat hantu. Pak Kapolda. Suara Surya nyaris tak terdengar. Rendra menatap mereka dengan dingin. Wajahnya tak lagi menyeratkan senyuman. Jadi begini cara kalian menjalankan tugas? Mengintimidasi warga, menyalahgunakan kekuasaan, dan mengotori seragam yang seharusnya kalian jaga dengan kehormatan. Suaranya tajam, menusuk hingga ke tulang. Tak ada yang berani menjawab. Jalanan malam yang tadi dipenuhi suara intimidasi kini berubah menjadi senyap. Namun, keheningan itu hanya sesaat. Karena Rendra sudah siap untuk menjatuhkan murka yang akan mengguncang institusi kepolisian di Banyuwangi. Hening. Malam yang sebelumnya diwarnai suara bentakan kini terasa begitu mencekam. Dua polisi yang tadinya penuh arogansi kini berdiri kaku. Wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Surya berusaha berkata sesuatu, tetapi bibirnya bergetar hebat. Pak Kapolda, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Suaranya gemetar, mencoba mencari celah untuk membela diri. Namun, tatapan Irjen Rendra Baskoro semakin tajam, seakan menusuk ke dalam hati mereka. Ia melangkah mendekat, posturnya tegap, penuh wibawa. Tidak seperti yang saya pikirkan. Suaranya rendah namun menggelegar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kalian memperlakukan warga yang seharusnya kalian lindungi. Saya mendengar sendiri bagaimana kalian mencoba membungkam orang yang ingin mencari keadilan. Pemuda yang tadi ditampar masih berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Tetapi kini sorot matanya berubah. Ada harapan yang kembali muncul dalam dirinya. Sementara itu, Surya dan rekannya semakin kehilangan kendali. Mereka tahu, tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi ini. Rendra menoleh ke arah pemuda itu. Apa benar kau punya rekaman tentang pemerasan yang dilakukan polisi? Tanyanya dengan nada lebih lembut. Pemuda itu buru-buru mengangguk, lalu mengambil ponsel yang tadi dirampas oleh Surya dan kini tergeletak di tanah. Tangannya gemetar saat mengambilnya kembali. Iya, Pak. Saya punya bukti. Semua ada di sini, katanya sambil membuka layar ponselnya. Rendra meraih ponsel itu dan mulai memutar rekaman suara yang tersimpan di dalamnya. Dari speaker terdengar suara-suara kasar, ancaman, serta permintaan uang dari beberapa polisi yang menyalahgunakan wewenangnya. Suara itu begitu jelas, tak terbantahkan. Rendra menggertakkan giginya. Napasnya memburu menahan emosi. Ia menatap Surya dengan sorot mata penuh kekecewaan. Kalian pikir bisa bermain kotor tanpa ada yang tahu? Kalian pikir rakyat ini akan diam selamanya? Suaranya semakin berisi amarah. Aku telah mengorbankan hidupku untuk menjaga kehormatan seragam ini, dan kalian malah mengotorinya dengan kelakuan kalian yang memalukan. Surya dan rekannya akhirnya jatuh berlutut. Wajah mereka penuh ketakutan. Pak Kapolda, tolong. Beri kami kesempatan, kata Surya dengan suara putus asa. Namun, Rendra hanya tertawa kecil, getir. Kesempatan? Ulangnya dengan nada penuh sindiran. Kesempatan sudah kalian buang jauh-jauh saat kalian memilih menjadi berseragam. Tanpa ragu, Rendra mengeluarkan ponselnya sendiri dan langsung menghubungi Kompol Arman. Segera datang ke lokasi saya. Tangkap dua anggota ini, dan buka kembali investigasi tentang semua laporan pemerasan yang melibatkan anggota kita. Aku ingin hasilnya malam ini juga. Perintahnya tegas. Surya dan rekannya semakin panik. Mereka mencoba berbicara, mencoba meminta belas kasihan, tetapi Rendra sudah tidak ingin mendengar satu kata pun dari mereka. Baginya, malam ini adalah malam pembersihan. Tidak akan ada lagi kelonggaran bagi para pengkhianat seragam. Dalam hitungan menit, suara sirene mulai terdengar mendekat. Lampu-lampu mobil polisi menyapu jalanan gelap.
membawa serta keadilan yang selama ini terabaikan. Bagi Rendra, ini bukan hanya tentang dua polisi korup. Ini adalah awal dari perubahan besar di kepolisian Banyuwangi, sebuah perubahan yang akan ia pastikan terjadi dengan cara apapun. Kilatan lampu biru dari mobil polisi menerangi jalanan yang sebelumnya gelap. Beberapa anggota kepolisian tiba di lokasi. Wajah mereka tegang saat melihat dua rekan mereka berlutut ketakutan di depan Irjen Rendra Baskoro. Tanpa perlu diperintah dua kali, mereka segera memborgol Surya dan rekannya, menekan mereka ke tanah sebelum menggiringnya masuk ke dalam mobil tahanan. Tidak ada lagi arogansi dalam diri mereka, hanya kepanikan dan ketakutan akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Rendra menatap kepergian mereka dengan sorot mata dingin. Ia merasa muak, tetapi juga puas karena setidaknya dua parasit dalam institusinya telah berhasil dicabut. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kasus ini harus diusut lebih dalam. Jika ada dua polisi yang berani bertindak sekeji ini, berapa banyak lagi yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang sistem? Ia menghela napas panjang sebelum menoleh ke arah pemuda yang masih berdiri di sampingnya. Wajah pemuda itu tampak lebih lega, meski masih ada ketegangan dalam sorot matanya. "Kau sudah melakukan hal yang benar," kata Rendra dengan nada lebih lembut. "Aku akan memastikan bahwa temanmu mendapatkan keadilan. Jangan pernah takut untuk melawan ketidakadilan." Pemuda itu mengangguk. Matanya berbinar oleh harapan yang baru tumbuh. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan, namun penuh ketulusan. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang Kapolda sendiri turun tangan untuk mengungkap kebusukan dalam institusi kepolisian. Kejadian malam ini akan ia ingat selamanya. Rendra kemudian menatap gerobak kopi yang masih berdiri di pinggir jalan, seakan menjadi saksi bisu atas semua kejadian yang baru saja terjadi. Ia tersenyum tipis, lalu mengambil satu gelas kopi yang tersisa dan menyesapnya perlahan. Kopi itu pahit, tetapi di lidahnya terasa manis. Manis karena keadilan masih bisa ditegakkan, meski dunia mencoba menutupinya dengan ketakutan dan korupsi. Kompol Arman menghampirinya dengan wajah serius. "Pak, saya akan segera mengawal proses penyelidikan lebih lanjut. Kami akan menyisir laporan-laporan yang sebelumnya diabaikan," katanya tegas. Rendra mengangguk. "Bagus. Pastikan semuanya transparan. Kita tidak boleh lagi membiarkan pengkhianat berseragam mencemari kehormatan institusi ini," balasnya. Malam semakin larut, tetapi Rendra tahu tugasnya baru saja dimulai. Ia tak akan berhenti di sini. Masih ada banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus diperjuangkan. Ia melepas celemek lusuh yang membungkus tubuhnya selama penyamaran, lalu membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Saat ia berjalan menuju mobilnya, ia menatap langit Banyuwangi yang masih diselimuti pekatnya malam. Namun, di ufuk timur, samar-samar, fajar mulai menyingsing. Bagi Rendra, malam ini bukan hanya tentang penangkapan dua polisi korup. Ini adalah awal dari sebuah perubahan, sebuah janji bahwa selama ia masih berdiri, tidak akan ada lagi kegelapan yang dibiarkan merajalela dalam institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan.